Presiden Direktur PT Mitsubishi Electric Indonesia, Tomonori Hirata, menyampaikan harapan agar Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Hal itu ia ungkapkan dalam sambutan trofi Tur AFF 2022 yang berlangsung di Lipo Mall Puri, Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu 26 November kemarin. Tomonori Hirata meyakini tahun ini adalah milik Timnas Indonesia. Hal senada juga diungkapkan dua legenda Timnas Indonesia, Budi Sudarsono dan juga Ilham Jayakusuma, di mana mereka meyakini Sintayong mampu mengakhiri kutukan runner-up skuad Garuda. Demi meraih juara, Budi Sudarsono akan berbicara lawan terberat bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, di mana legenda Timnas itu mengingatkan kepada punggawa Garuda untuk selalu konsentrasi di setiap pertandingan. Dengan keyakinan step by step, Budi Sudarsono optimis skuad Timnas Indonesia bisa mencapai target. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berisikan pemain bintang mulai dari pemain abroad, pemain keturunan hingga banyaknya pemain muda yang tengah bersinar. Selain Thailand, Vietnam juga wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh gelandang andalan Sintayong Marklock. Pemain Persib itu mengakui enggan meremehkan lawan. Selain melihat peta kekuatan lawan di grup A, Klok juga menyadari pentingnya mewaspadai rival di grup B yakni Vietnam. Kendati menganggap Vietnam dan Thailand masih menjadi yang terbagus di ASEAN, Marklock menilai Timnas Indonesia saat ini telah lebih baik. Dengan kepercayaan diri tersebut, Klok pun percaya bahwa Timnas Indonesia bakal berhasil mengakhiri puasa gelar di Piala AFF kali ini. Timnas U20 Indonesia telah tiba di tanah air usai menjalani rangkaian pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Para punggawa Garuda Nusantara selanjutnya akan kembali ke klub masing-masing. Hal itu diungkapkan langsung oleh Dirtek PSSI Indra Syafri. Indra Syafri menambahkan bahwa Timnas U20 Indonesia direncanakan kembali menggelar TC pada Januari mendatang. Meskipun begitu, belum diketahui di mana lokasi TC tersebut akan berlangsung. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berharap Marcelino dan kawan-kawan bisa bersaing di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Tujuannya adalah agar membanggakan sepak bola Indonesia di mata dunia. Bermodalkan dengan pengalaman selama TC di Eropa, skuad Garuda Nusantara diharapkan telah menemukan gambaran persaingan di dua ajang bergengsi tersebut. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan Rafael Struijk dan Zico Sore belum tentu dinaturalisasi. Indra Syafri menjelaskan masih menunggu keputusan dari Sintayong. Jika memang setuju, PSSI akan memulai proses perpindahan kewarganegaraan keduanya. Hal itu dilakukan sama seperti PSSI terhadap Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Baik Rafael Struijk dan Zico Sore sejatinya telah menunjukkan kualitasnya di TC Eropa kemarin. Bahkan banyak netizen yang menyetujui dua pemain berposisi penyerang itu untuk mengisi lini depan Garuda Nusantara. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso meminta Polri tidak mengeluarkan izin pertandingan Liga 1 sebelum Kongres Luar Biasa PSSI digelar. Sugeng menganggap pihak kepolisian harus menghormati tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan yang mana telah memberikan laporannya kepada Presiden Joko Widodo. Sugeng juga menyinggung soal prakegiatan pengamanan penyelenggaraan olahraga yang diatur dalam Peraturan Polri Perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Di mana sebelumnya Direktur PT LIB yang baru, Ferry Paulus, menegaskan bahwa Liga 1 akan bergulir dengan sistem bubble. Kembali bergulirnya Liga 1 dengan sistem bubble mendapatkan dukungan dari ex-kapten PSM Makassar Zulkifli Syukur, di mana legenda Timnas tersebut tidak mempermasalahkan jika kelanjutan Liga 1 musim ini digelar tanpa penonton untuk sementara waktu atas efek tragedi Kanjuruhan. Zulkifli menilai langkah PT LIB menyelenggarakan kompetisi tanpa penonton di stadion sebagai bagian untuk memberikan efek jera kepada supporter. Sehingga ketika Liga kembali berjalan normal, insiden di Malang tidak perlu terulang kembali. Kendati demikian, PT LIB merencanakan sistem bubble hanya akan berlangsung hingga putaran pertama selesai atau dalam 6 pekan saja. Sementara langkah-langkah selanjutnya akan dicanangkan kembali ke format home away. Jelang Piala AFF 2022, Timnas Vietnam tengah merencanakan uji coba dengan Borussia Dortmund. Sang pelatih Park Hang-seo mengusung dua target besar di uji coba tersebut. Yang pertama, yaitu skuad Golden Star Warriors diharapkan memainkan pertandingan yang indah agar tidak mengecewakan para pendukungnya.
Kemudian Park Hang-seo juga ingin menjadikan laga itu sebagai ajang pengujian kualitas para pemainnya menjelang tampil di Piala AFF 2022. Terutama untuk para pemain mudanya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga berpandangan pemain muda Dortmund memiliki latar belakang teknik dan taktik yang sangat baik sehingga cocok untuk menjadi lawan tanding. Bek andalan Sintayong Elkan Bagot disebut tidak akan membela timnas Indonesia pada fase grup Piala AFF 2022. Di mana kabar tersebut datang dari salah satu media asal Inggris TWTD. Itu artinya Elkan Bagot baru bisa dilepas untuk membela timnas Indonesia jika berhasil lolos dari babak penyisihan Piala AFF 2022. Tentu, kabar ini bukanlah hal yang baru. Di Piala AFF edisi sebelumnya, Elkan Bagot juga baru bisa bermain pada laga terakhir fase grup melawan timnas Malaysia. Hal itu tidak terlepas dari kualitas Elkan Bagot yang menjadi tumpuan utama di klub dan Piala AFF bukanlah ajang resmi FIFA. Pelatih kepala timnas Malaysia Kim Ban Gon ragu skuadnya bisa meraih juara di Piala AFF 2022. Pincangnya skuad Harimau Malaya menjadi alasan pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa pesimis. Kim Ban Gon diklaim akan menilai terlebih dahulu kekuatan timnya sebelum menetapkan target Malaysia di Piala AFF 2022. Diketahui dari 30 pemain yang didaftarkan dalam skuad, FAM tidak mencantumkan 12 nama pemain incaran Kim Ban Gon termasuk dari klub Johor Darul Takzim seperti Arif Aiman, Corbin Ong hingga Syahrul Saad. Hal itu lantaran para pemain tersebut tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang berbeda-beda. Persija Jakarta dan Persib Bandung menjadi dua kontesan yang terbanyak mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan guna berlaga di Piala AFF 2022. Kedua klub rival itu kompak mengirimkan 3 pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia pada pagelaran bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. 3 pemain Persija Jakarta yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong adalah Hansa Muyama Pranata, Muhammad Ferrari dan Syahrian Abimanyu. Sementara 3 pemain Persib Bandung yang dipanggil timnas Garuda adalah Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Khususnya Hansa Muyama pemanggilan namanya pun menjadi kejutan, sebab dirinya menjadi pemain yang absen cukup lama memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Jordi Amat baru saja meraih gelar juara bersama dengan Johor Darul Takzim atau JDT. Gelar juara tersebut didapatkan dari ajang Piala Malaysia 2022. Johor Darul Takzim meraih juara usai mengalahkan Selangor FC di babak final dengan skor 2-1. Meski tidak dimainkan di laga tersebut, keberhasilan ini tetap menjadi gelar juara baru bagi Jordi Amat. Pasalnya, pemain keturunan Spanyol itu memainkan 3 laga penting di ajang tersebut. Adapun gelar juara terbaru ini menjadi modal berharga bagi Jordi Amat menatap Piala AFF 2022.